jalan untuk menjadi orang kaya, jalan untuk menjadi orang yang berhasil, jalan untuk menjadi orang yang sukses. Dulu ketika saya diliputi oleh persoalan hidup, beban yang gak kira-kira banyaknya, ilmu ini saya pakai sepenuh-penuhnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika dulu saya punya hutang banyak, saya memulai jalan ini. Apalagi bila ibu dan bapak yang sedang tidak punya masalah, yang sedang tidak punya kesulitan, yang sedang tidak punya hutang banyak. Ya, nggak ada kan yang punya hutang di sini? Ada apa? Ada? Ada apa? Ada? Mana coba yang punya hutang banyak? Mana? Kirain nggak ada. Mukanya pada senang semua ini. Sallu ala Nabi. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Tangannya mana tangannya? Tangan berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ini saja mudah-mudahan sudah bisa membuat engkau membayarkan hutang kami. Amin. Catat hutang kami lunas sebelum kami berdiri nanti. Amin. Makin lama kami duduk, makin lunas. Amin. Betul kata Bupati, berarti sampai subuh ngajinya. Ketika saya sempit, ketika saya bau, ketika kemudian tidak ada orang yang mau kenal sama saya, ketika beragam kesulitan itu ada sama saya berkenalan dengan ilmu sedekah. Kebayang sama saya, jika ada di antara ibu bapak yang memulai ilmu sedekah dalam keadaan tidak ada kesusahan, dalam keadaan tidak ada kesulitan, dalam keadaan tidak ada urusan, tidak ada kemudian permasalahan, maka ibu dan bapak pasti jauh lebih hebat daripada saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kenal ilmu sedekah ketika saya susah. Berawal ketika saya di penjara, di kamar sel. Di situ saya tercengang betapa hebatnya ilmu sedekah. Bayangkan ibu bapak, kaki saya terikat, tidak bisa keluar, pintu terkunci, ada pula yang menjaga, tidak mungkin saya mencari. Orang-orang bilang, kamu kalau cuma doa nggak bisa, mesti kerja, mesti ikhtiar. Tidak berlaku sama saya. Apa ikhtiar yang harus saya lakukan? Orang saya di dalam. Kalau ada orang-orang bilang, mana bisa sedekah, bisa bikin begini begitu, tetap harus bekerja. Iya, betul. Tidak ada yang menolak, harus bekerja. Tapi ternyata di urusan saya, sedekah menembus batas. Perkenalan saya ibu bapak yang dirahmati Allah dengan sedekah bermula dari penjara. Sebelumnya cuma jadi ilmu bahwa sedekah begini, sedekah begitu, sedekah begini, sedekah begitu, sedekah begini, sedekah begitu. Cuma jadi pelajaran, tidak menjadi sesuatu yang membuat saya tercengang. Tapi pada hari itu, di tahun 98, dengan izin Allah saya berkenalan dengan ilmu sedekah. Pada saat saya berkenalan dengan ilmu sedekah, hutang saya saat itu kurang lebih 1,4 miliar rupiah. Ayo, minusnya bukan main. Jadi kalau bapak ibu hari ini punya duit, bukan punya utang. Utang ada, tapi duit ada. Utang ada, tapi tanah ada. Utang ada, tapi keluarga utuh. Utang ada, tapi sawah ada. Utang ada, tapi kebun ada. Utang ada, tapi pekerjaan ada. Utang ada, tapi mobil malah ada. Utang ada, tapi rumah malah ada. Pasti dengan izin Allah kun fayakun, benar-benar ibu bapak pasti lebih daripada saya dengan izin Allah. Hari ini pun ibu bapak lebih dari saya. Saya orang yang fakir ilmunya, banyak dosanya, dan juga banyak kemungkaran pada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun dan minta didoakan. Tapi bila diizinkan saya bercerita,
Saya memulai sedekah dalam keadaan saya super sulit. Di mana-mana orang kalau sulit bilang, saya aja nggak cukup, bagaimana buat orang lain? Saya aja nggak punya, bagaimana buat orang lain? Saya aja miskin, bagaimana buat orang lain? Pegang omongan saya, ikutin ibu bapak yang dirahmati Allah, ikutin kalimat saya. Makin kita susah, ayo. Mana suaranya? Makin kita susah, makin harus bersedekah. Bukan orang kaya yang wajib bersedekah, tapi kita yang miskin yang wajib bersedekah. Bukan orang kaya yang harus bersedekah, tapi justru yang miskin yang harus bersedekah. Kenapa? Karena kalau yang kaya bersedekah dia tambah kayanya, sedangkan yang miskin tetap miskinnya. Betul? Jangan. Yang miskin harus bersedekah supaya berubah dia menjadi kaya. Tidak ada jalan yang lebih cepat daripada sedekah. Tidak ada jalan. 1 juta jadi 10 juta, 1 juta jadi 700 juta. Believe or not, itu adalah kalamullah. Kalau kita mengimaninya, maka itu yang terjadi. 1 juta kasih Pak Bupati. Pak Bupati, saya ada 1 juta, tolong besok jadi 10 juta. Nggak mungkin. Atau ada orang bilang begini, kasih aku duit kamu, nanti aku lipat gandakan jadi 700 juta. Pak Kapolsek, kalau ada orang ngomong begini dan urusannya manusia, bukan janji Allah, tangkap karena dia penipu. Tapi ini Allah yang ngomong. Ini Allah yang ngomong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah punya janji tuh, siapa yang ngasih 1 dikali 700 kali lipat, bahkan lebih. Asik kan? Ini orang bodoh nggak pakai ini. 1 juta Pak, jadi 700 juta. Serius ini. Hanya karena kita punya dosa banyak, kemungkinannya itu terjadi, yakni berkurang balasan Allah. Karena sebagian dikonversi untuk ampunan bagi kita. Tapi kalau kita makin bersih, maka bayaran itu makin sempurna. 700. Jadi 98, saya punya roti sepotong. Tadi di perjalanan ditawarin roti oleh Pak Bupati. Saya kalau ngelihat roti, ingat cerita saya. Saya dulu punya roti sepotong. Jaga-jaga kalau makanan habis. Jaga-jaga kalau makanan nggak datang. Namanya dulu di sel, di penjara, jadi tahanan, mesti nyimpen. Pada satu hari ketika saya mau makan roti yang sepotong, saya ngelihat semut. Saya ngelihat semut berbaris di pintu sel. Terus saya ingat, ya Allah, kalau aku memberi makan semut-semut itu,
apakah engkau akan memberi makan aku? Kata saya pada saat itu. Lalu saya turun dari balai yang batu. Kemudian saya jongkok. Saya bilang sama semut-semut itu, pengen makan gulai otak. Iya begitu emang. Saya kangen. Saya pengen makan rendang. Saya kangen. Saya pengen makan enak. Turun, makan ini roti saya, supaya saya bisa menjalanin hadis dari Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lalu saya menghadap ke tembok. Saya sholat, saya ngaji bercucuran air mata. Saya bilang sama Allah, ya Allah, buktikan janjimu dan janji Rasulmu. Ayo saya zikir, ngadep tembok. Ayo saya menyebut nama Allah, ngadep tembok. Begitu dirasa cukup, saya nengok ke belakang, tinggal minyaknya doang. Saya seneng, Bu. Semut-semut itu memakan roti saya. Nggak nyampe setengah jam, saya dipanggil oleh petugas. Lalu dikatakan kepada saya pada saat itu, kamu sudah makan belum? Saya bilang belum. Ayah, ke ruangan, lagi banyak makanan. Kamu pilih makanan mana yang kamu suka. Itu rumah makan Padang, pindah ke situ, Bu. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Ada lagi petugas yang lain bawa nasi. Kami kurang lebih saat itu 11 apa 9 orang. Semua diberi makan. Yang sedekah 1 orang, tapi 1 sel makan nasi Padang semua. Dan kebetulan bagian saya 2 isinya, gulai otak sama rendang. Saya bilang luar biasa nih sedekah. Serius nih sedekah. 2 amalan yang disebut pertama kali di dalam urutan tertib surat dan ayat setelah iman adalah sholat dan sedekah. Berarti 2 amalan ini adalah amal saya. Dan pada saat itu saya tidak lanjut dan kemudian akhirnya bebas. Saya kemudian mencari tahu tentang sedekah dan makin saya terpana. Dan saya betul-betul dengan izin Allah bercerita berharap ridho Allah. Bukan riya, bukan sum'ah, bukan pengen dipuji, tapi pengen diikutin. Bila ada di antara ibu bapak yang miskin, sudah sedekah. Bapak ibu sekarang punya rumah jelek, miskin, udah sedekahin rumahnya. Insya Allah tambah miskin. Percaya omongan saya. Tambah miskinnya itu cuman sehari, seminggu, sebulan. Tapi habis itu rumah ibu berubah menjadi rumah yang berkali-kali lipat daripada rumah ibu. Betul. Betul. Nggak percaya, buktikan saja. Saya ngomong sama istri saya, dulu rumah kami itu tanah. Lebih bagus rumahnya kepala desa, lebih bagus jauh rumahnya Ustadz Bahrul Alim, jauh. Rumah kami dulu tanah, tidak ada keramiknya, miskinnya kuadrat. Sudah mas saya miskin, tidak berkeramik, tanah, dalam keadaan sudah beristri dan hutang 1 miliar. Berarti itu miskin kuadrat. Dan tidak ada WC, tidak ada toilet. Saya dulu kalau mau ke toilet 2. 1, saya numpang di rumah tetangga, atau saya kemudian buang air di jamban. Jamban bawahnya itu kolam ikan. Ada dong di sini juga kan? Pakai batang kelapa, kemudian kita buka kain, jongkok. 98, 99 saya buang air, subhanallah, luar biasa. Toilet saya open sky. Toilet saya open sky, kelihatan bulan. Nggak ada atapnya. Karena di atas parit. Di atas kolam. Begitu saya duduk pertama kali waktu itu, nangis saya.
Ya Allah, saya yang katanya orang kaya, saya yang katanya putra tuan guru, saya yang katanya cucu kiai besar, dihempaskan oleh-Mu ya Allah. Gara-gara dosa saya, hari ini saya buang air, ditemenin ikan. Bener Bu, waktu pertama kali saya buang air, saya tuh gimana gitu hati, ikan nungguin itu. Ya Allah. Dulu saya iseng Pak Bupati, iseng dulu saya. Saya liatin tuh ikan-ikan ngapain nungguin. Alhamdulillah Bu, saya nggak putusin. Nggak saya putusin, biarin aja. Saya gantung aja biarin. Ikan-ikan nungguin kapan putus. Paham ya, paham. Mati lampu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan rumah tidak punya toilet, tidak ada WC, tidak berkeramik, masih tanah, saya bilang sama istri saya begini, Dek, dulu panggilannya Dek, masih miskin, sekarang sudah Mama. Udahlah Dek, kita sedekah kecil-kecil, enggak nendang gitu. Bagaimana kalau kemudian kita sedekahin rumah kita? Bismillah, kita hajar pakai yang besar supaya kemudian turunnya juga besar. Istri saya bilang begini, insya Allah saya mah ridho aja, tapi ini rumah emak. Ya ngomong dulu lah sama emak gitu. Ibu, saya kemudian berjalan dengan ilmu sedekah. Saya dulu nih tangan hitam. Kenapa jadi tukang potong ayam? Urusannya apa tangan hitam dengan potong ayam? 2:30 saya sudah berangkat ke kandang orang, masukin ayam ke kotak merah, kemudian berangkat ke pasar Grogol, sholat subuh, lalu potong ayam sampai jam 7. Jam 7 kemudian masukin plastik sesuai dengan pesanan rumah-rumah makan Padang. Lalu kemudian saya antar ayam-ayam potong itu sampai jam 2 siang. Pulang pergi seperti itu tiap hari. Dan hasilnya 7.000, 3.000. Sedangkan hutang saya 1,4 miliar rupiah. Betul Bu. Saya ingat betul. Ulang tahun pertama bersama istri. Tahun 2000 waktu itu kurang lebih. Istri saya menghadiahkan saya sarung tangan. Oh 99 sorry. Istri saya menghadiahkan sarung tangan. Apa kata istri saya? Kak, selamat ulang tahun ya. Ini hadiahnya sarung tangan. Saya tanya kenapa kok ngasih sarung tangan? Supaya tangan kakak enggak hitam. Saya nangis tuh. Saya peluk istri saya. Makasih ya Dek. Coba kalau ngasih sarung tinju, gimana cara naik motor? Dek, sudah insya Allah kita bakal jadi orang kaya. Insya Allah kita bakal jadi orang senang. Kita bakal jadi orang sukses. Yang penting kamu ridho. Kakak pulang bawa janji Allah. Dengerin tuh. Pulang bawa janji Allah. Maksudnya bagaimana Ustadz? Suami jual kelapa harian, untung 20.000. Kalau tuh suami untung 20.000 dibawa pulang, maka rezeki keluarga 20.000. Tapi coba jajal ikutin kalimat saya. Ibu punya suami tukang kelapa, punya untung 20.000 hari itu, pulang bawa janji Allah. 20.000 sedekahin. Sedekahin. Insya Allah begitu sampai rumah ribut. Dasar lo muridnya si Mansur, udah tahu di rumah nggak ada makanan, lu sedekah juga.
Ibu juga udah bilang, jangan dengerin Ustadz Yusuf Mansur, bahaya. Punya duit kayak begitu. Ibu bapak ikutin saya. Manjaa, ayo. Bil hasanati falahu ashru amsaliha. Siapa yang ngasih 20.000, jadinya 200.000. Pulang ke rumah, bilang sama istri, Dek, abang bawa janji Allah. Abang dapat berapa tadi? 20.000. Ya sudah, insya Allah ada rezeki 200.000 buat kita. Ada makanan? Nggak ada bang. Ya sudah, bismillah, kita sholawat. Ada makanan bang? Nggak ada. Ada makanan dek? Nggak ada. Ya sudah, kita yasinan. Ada makanan bang? Nggak ada. Ada makanan dek? Tidak ada. Karena duit disedekahin. Ya sudah, kita wakiahan. Itulah cara saya dan istri serta mertua dan Basri pada saat itu kami berempat mengobati rasa lapar kami. Pokoknya kalau pulang jangan ada duit dagangan yang dibawa. Kalau duit dagangan dibawa, kapan kita kayanya? Kalau duit gaji dibawa, kapan kita kayanya? Kalau duit kemudian honor dibawa, kapan kita kayanya? Jadi saya bekerja penuh, nolin terus. Iya pak, jajal aja, jajal. Kades, nggak usah terima gaji. Camat, nggak usah terima gaji. Tenaga honorer tidak usah terima gaji. Karyawan karyawati tidak usah terima gaji. Kasih Allah, hajar, nol. Terus insya Allah istri minta cerai tuh. Capek. Ayo lihat mana tangannya. Angkat semua tangannya. Tangannya angkat begini. Angkat, berapa jari itu? 10. Sekarang tekuk kelingkingnya. Set, tekuk. Kita kasih 1 kepada Allah. Tinggal berapa? Ayo coba. Ada berapa sekarang? 10 dikurang 1, tinggal berapa? Tinggal 9 itu kata guru SD. Iya. Pak Kande Pak Bupati Kiai Bahrul Alim, 10 dikurang 9, 10 dikurang 1, 9, itu adalah kata guru SD. Ibu-ibu camat, ibu-ibu kepala desa, kalau 10 dikurang 1, 9, nggak ada yang mau sedekah pak. Nggak ada yang mau sedekah, karena sedekah itu berkurang. Tidak ada yang mau berkurang. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tidak. 10 dikurang 1 bukan 9, tapi 19. Keren kan? Paham tidak? Ustadz bodoh kali. 10 kurang 1 kok 19. Dari mana ini ilmunya? Ilmunya surah Al-An'am ayat 160 yang tadi ibu bapak baca. Bahkan kalau pakai ayat 261, 10 dikurang 1, 709. Oke, sekarang mana tangannya lagi? Mana tangannya lagi? Sekarang kurang 2. Dikurang 2, jadi berapa? Jadi 28. Kok 28? Yang 2 yang kita kasih ke orang dikali 10. Ditambah saldo, jadi 28. Sekarang kurang 3. Yang ini dikali 10. 37. Sekarang kurang 4. 46. Sekarang kurang 5. 55 kurang 6. 64 kurang 7. 73 kurang 8. 82 kurang 9. Bayangkan jika kita nolin harta kita. 10 kurang 10 bukan 0, tapi 100. Saya penuh aja udah. Pulang bawa 7.000 hajar. Pulang bawa 2.000 hajar. Pulang bawa 10.000 hajar. Pulang bawa 20.000 hajar. Pulang bawa begitu hajar. Hajar terus. Alhamdulillah bu. Keajaiban selalu terjadi. Urusan makan ada aja. Urusan makan ada aja. Saya kan gini ya. Jurus kaya tuh banyak.
Betul nggak? Bukan cuman sedekah. Waqiah pagi sore jadi kaya. Yasin maghrib isya jadi kaya. Sholawat 1000 sehari jadi kaya. Baca Ar-Rahman pagi jadi kaya. Semua amalan saya bilang, apapun amalan yang dilakukan di dalam ajaran kita, dari ajaran kita itu bisa bikin kita jadi kaya. Urusan makan saya minta aja sama Allah. Saya minta sama Allah. Saya pernah, Bu, ini meja kosong nih, meja kosong. Kan duit nggak ada nih, udah kita bagi. Pokoknya pulang bagi terus. Ini ada meja kosong. Saya tanya istri saya, ada makanan, Dek? Nggak ada. Ya sudah, kamu duduk di sana, kakak di sini. Duduk. Pegang ujung-ujungnya meja, kakak juga pegang ujung-ujungnya meja. Terus istri saya pegang ujung meja. Terus kami baca Ar-Rahman berdua. Kami berdoa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan selesai baca Ar-Rahman, muncul sayur asam. Pluk. Muncul ikan ini, ikan itu. Pluk, 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 pluk. Muncul nasi, pluk. Muncul sambal, pluk, gitu. Ya, doa. Karena duit sudah disedekain, kerja juga udah, tapi buat orang, doa. Saya berdoa. Ngaji itu berdua sama istri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Selesai kemudian baca Ar-Rahman. Alhamdulillah, Bu, ada suara orang memberi salam. Masya Allah. Assalamualaikum, Nunun, gitu. Suara mertua. Waalaikumsalam. Terus dia datang bawa bungkusan. Udah makan loh, gitu. Belum. Nih, ditaruh di meja. Pluk. Subhanallah. Luar biasa. Terus mertua saya ngambil piring. Dibuka itu bungkusnya, disendokin ke piring saya. Terus kemudian dia bilang, makan, jangan sampai nggak makan. Assalamualaikum, emak pergi dulu. Subhanallah. Bu, ini bukan emak beneran, ini emak jadi-jadian. Ini emak malaikat Allah. Bisa jadi bukan emak asli, tapi ini emak malaikat Allah. Innal ladzina qalu Rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah wa abshiru bil jannah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Kata Allah apa? Kalau kamu sungguh-sungguh menjalankan apa yang kuperintahkan, termasuk di antara sedekah, maka aku, kata Allah, akan turunkan malaikat kepadamu. Masya Allah. Keren kan? Keren. Seorang anak bilang ke bapaknya, Bapak, beliin dong sepatu bola. Si bapak pakai ilmunya Yusuf Mansur. Si bapak bilang, mana sepatu kamu? Kamu kasih sepatu kamu sama anak orang lain, nanti Allah berikan kamu sepatu bola. Kamu percaya mau Ustaz Yusuf Mansur? Enggak. Kata si anak, enggak. Lalu kemudian si bapak bilang, Bapak percaya. Kapan lagi kamu mau percaya? Sudah, besok Jumat hari terakhir kamu sekolah, Jumat sore kita sedekahkan sepatu kamu. Insya Allah Bapak percaya Allah akan menjabah doa kamu. Kamu bakal dapat sepatu bola. Dan kemudian dieksekusi. Jumat sore, karena hari Sabtu dan Ahad tidak sekolah, anak itu kemudian sedekah.
Hari Sabtu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, si bapak ngajak ke pasar. Ayo kita ke pasar. Lihat nih, lihat. Si anak senang, bapak punya duit. Siapa yang mau beliin kamu sepatu? Bapak ngajak kamu ke pasar. Kita lihat sepatu sambil doa di toko sepatu. Mudah-mudahan Allah jabah. Ayo berangkat. Berangkatlah kemudian si bapak dan si anak ke toko sepatu. Si anak bilang, "Bapak, kalau tidak punya uang, ngapain ke toko sepatu?" Kata si bapak, "Sudah, ikutin saja Ustadz Yusuf Mansur. Insya Allah akan ada malaikat-malaikat Allah atau hamba yang dipilihnya sebagai jalan buat kita. Sekarang kita senengin hati kita dulu, kita berangkat ke pasar." Berangkat ke pasar. Sampai pasar, Bu, ada orang ucap salam pada dia. "Nyari apa, Pak?" "Nyari sepatu buat anak ini." "Iya. Kalau anak saya hidup, anak saya seumur anak Bapak. Mau beli sepatu apa?" "Mau beli sepatu bola." "Begini, Pak. Anak saya itu meninggal. Masih banyak barang-barangnya. Berkenan ke rumah saya. Siapa tahu kakinya cocok dengan kaki anak Bapak." "Ibu bapak, anak ini sodakoh Jumat sore sepatu bututnya, sepatu bekasnya, bukan sepatu baru. Dan dia berharap dengan izin Allah, Allah kemudian memberi sepatu bola. Lalu apa yang terjadi? Seluruh barang anaknya itu, almarhum itu, anaknya menjadi milik si anak itu. Ditambah lagi dengan uang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad." Allah. Keren betul dah. Sedekah itu luar biasa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Satu hari saya jadi penjaga toilet. Diberitahu sama yang punya, gaji kamu sebanyak nanti hasil perolehan kita. Kamu nanti dapat 10%. Berapa duit penghasilan kita? Misalkan 50.000, maka kamu dapat 5.000. Kalau 100.000, kamu dapat 10.000. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Yang penting saya kerja. Jadilah saya kemudian tukang nunggu toilet. Lalu saya janji sama Allah, "Ya Allah," gitu, "kalau nanti saya dapat duit 10%, maka 10% itu untukmu ya Allah. Saya pengen dari engkau saja 100%. Jangan 10%. Ibu tahu, ketika saya dapat giliran, itu duit kotak yang di toilet itu, Allahu Akbar, bisa 800.000, sejuta, 1,5 juta, seminggu 2 minggu, sampai yang punyanya itu menghadiahkan jam tangan kepada saya. "Kamu nih orang beda ya, kamu nih berkah ya. Saya kok kalau kamu yang jaga 1,8 juta, 1,8 juta, 1,5 juta, 2 juta. Beda emang kamu." Padahal ibu bapak yang dirahmati Allah, saya cuma ngucap, kalau nanti dapat duit buat engkau. Rupanya yang datang itu mungkin malaikat-malaikat itu. Cuman masukin duit doang, pluk, pluk, pluk. Allahu Akbar. Luar biasa. Saya begitu keluar dari penjara, belum selesai utang saya. Belum selesai masalah saya. Masih berhadapan dengan masalah. 1 bulan saya harus menyelesaikan masalah. Kurang lebih 68 juta rupiah untuk urusan yang satu itu. Ibu bapak, sebulan nyari 68 juta untuk orang yang kemudian tidak punya pekerjaan, susahnya minta ampun. Betul nggak? Saya pakai tuh ilmu sedekah. Saya datang ke sekolahan dekat rumah saya. "Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah." "Waalaikumsalam. Saya pengen nyari anak yatim. Saya pengen nyari anak miskin. Tapi tolong carikan saya yang pinter.
Saya janji akan saya bayarkan bulanan sekolahnya insya Allah. Duit belum ada. Saya bertaruh sama Allah. Begini doa saya. Ya Allah, saya mau ngangkat anak yatim. Nanti akhir bulan ada peristiwa. Kalau saya tidak selesai 68 juta, maka masalah perdata dinaikin jadi pidana. Dan saya masih harus masuk lagi. Dan kemungkinan menjalani hukuman. Tapi ya Allah, kalau engkau redo, saya janji akan ngangkat anak yatim satu. Dan saya akan jadikan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, supaya bisa bayar anak yatim itu. Berapa duit? 27.000. Setelah saya bilang, kepala sekolah bilang, ada namanya Umi, miskin tapi pinter. Dipanggillah Umi. Umi, ini Kak Yusuf. Ayo cium tangan. Cium tangan. Umi, kata Kak Yusuf, bulan ini kamu tidak usah bayaran. Nanti dibayarin sama Kak Yusuf. Bulan besok ya Kak Yusuf ya. Nanti Umi yang bayar adalah Kak Yusuf. Umi bilang begini, makasih Kak. Mi, doain kakak. Mudah-mudahan kakak bisa bayar. Sebab belum tentu kakak hidup. Belum tentu kakak lulus. Belum tentu kakak lolos. Bisa jadi kakak nanti ada masalah. Tapi kalau kamu doain, mudah-mudahan kakak bisa selesai masalah. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Kira-kira sebulan berlalu, alhamdulillah, saya kemudian tetap tidak punya duit 68 juta. Dan tetap saya diangkat. Tetap saya kemudian dipenjara lagi. Jadi hitungannya saya dipenjara 3 kali. Tapi malam itu saya tidak masuk sel. Datanglah kemudian yang bermasalah, marah-marah sama saya. Kamu sudah dikasih waktu 1 bulan, tapi tidak juga kunjung bayar. Apa kerja kamu? Saya jawab, kerja saya adalah doa dan sedekah. Bingung dia. Ya pantas nggak selesai. Kerjaan kamu cuma sedekah dan doa. Bagaimana masalah bisa selesai? Terus saya bilang sama si yang masalah ini, Bapak, saya percaya. Kenapa Bapak tidak percaya? Ya buktinya kamu nggak bisa bayar. Insya Allah Pak, karena baru sebelah yang menjalankan. Baru saya yang menjalankan. Kenapa tidak kita berdua yang jalan? Bapak juga sedekah dan doa. Kaget Pak. Ibu kaget dia. Saya juga tidak tahu. Kok berani-beraninya saya ngomong begitu sama yang saya punya masalah. Saya bilang ibarat sendal. Kita berdua sendal. Sendal kiri, sendal kanan. Saya sedekah dan doa. Situ sedekah dan doa. Yakin bulan ini kita lunas. Tiba-tiba Bu, dia nangis. Entah bagaimana, Haji Fat namanya. Sekarang jadi saudara sama saya. Jadi saudara. Tiba-tiba dia nangis. Dia peluk saya. Nangis dia. Saya selama nambak udang kurang sedekah. Saya selama nambak udang kurang berdoa. Kamu jadi jawaban. Bismillah, saya ikut kamu sedekah. Saya ikut kamu doa. Ya udah, sekarang saya antar kamu pulang. Allahu Akbar, saya bilang. Saya nggak jadi ditahan. Ibu bapak, beberapa hari kemudian saya bisa bayarin tuh anak yatim 27.000. Jam. Terus saya tambahin 1 anak yatim lagi. Saya bilang sama kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah, alhamdulillah saya sudah selamat. Tapi bulan ini menjadi pertaruhan yang kedua. Karena bulan ini saya membawa nama Allah. Kalau tidak selesai, takut nanti Allah tercerah, Allah ternoda, Allah tercederai. Karena saya bilang kan, kita berdua Ji, ente sedekah, aneh sedekah, ente doa, aneh doa. Ayo bulan ini insya Allah selesai. Nah, saya butuh 1 anak yatim. Saya bilang sama kepala sekolah, yang kali ini tidak usah pinter, carikan saya anak yatim. Tidak usah pinter, tidak apa-apa. Terserah Pak Kepala Sekolah. Yang penting saya nambah 1 anak yatim supaya urusan saya selesai. Anak yatim yang kedua ini namanya Maimunah, yang kemudian nanti menjadi istri saya.
Datang nih Maimunah. Kata kepala sekolah begini, Mas Yusuf, ini anak yatim yang mau datang cakep. Udah ambil aja buat istri. Saya bilang bercanda nih Pak Kepala. Pertama dia masih SMP kelas 3. Yang kedua masa sih sedekah pengen kemudian ngambil sebagai istri. Usia saya pada saat itu 23 tahun. Datang nih namanya Maimunah. Terus saya lihat, iya cakep juga saya bilang. Duduk gitu. Mun, kata kepala sekolah, ini ada Kak Yusuf mau ngangkat kamu sebagai adik, ngangkat kamu sebagai anak. Bayaran kamu nanti dibayarin sama Kak Yusuf. Doain Kak Yusufnya supaya kemudian jadi orang sukses, lunas utangnya, beres masalahnya. Iya Pak, didoain. Terus saya minta Fatihah, dipatehain tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, saya bilang Allahu Akbar. Udah, saya terus jalan. Pada saat itu profesi saya tukang es, Bu. Tukang es. Hari ini saya berdiri, karyawan saya 16.500. Hari ini karyawan-karyawati saya dengan izin Allah, baik yang langsung maupun tidak langsung, di semua unit perusahaan dan lembaga kurang lebih 16.500. Padahal saat itu saya tukang es. Saya kalau siang zuhur sholat, saya bilang sama Allah, ya Allah, qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir, tulijul layla fin nahar, wa tulijun nahara fil lail, wa tukhrijul hayya minal mayyiti, wa tukhrijul mayyita minal hayyi, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ya Allah, jadikan anak muda yang satu ini orang besar, orang sukses, orang kaya, orang yang manfaat, orang yang dermawan, orang yang hebat, orang yang didengar kata-katanya, orang yang dilihat badannya, orang yang dicari bukan karena masalah, tapi dicari karena kebaikannya. Qulillahumma malikal mulk. Episode tahun itu saya tukang es. Tukang es. 68 juta bulan kedua. Alhamdulillah Bu, saya nggak pikirin tuh utang. Yang saya pikirin Allah, 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 Allah. Sodakoh, 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 sodakoh. Allah, 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 Allah. Sodakoh, sodakoh, sodakoh. Ayo ikutin. Allah, Allah, Allah. Sodakoh, sodakoh, sodakoh. Ikut ayo. Allah. Sodakoh. Lagi semua. Allah. Sedekah. Pokoknya ada apa aja sud, ada apa aja sud, ada apa aja sud. Luar biasa. Saat itu mengindah betul. Emang juga. Kalau lagi nggak ada, masya Allah, ada ajaran Allah itu. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tibalah waktunya. Bulan kedua habis. Dan saya nggak ketemu duit 68 juta. Datang tuh Pak Haji yang saya bermasalah sama dia, lengkap dengan anggota Polres, lengkap dengan anggota kemudian Koramil dan Ramil, datang, tapi mukanya senyum. Mana Mas Yusuf ini? Terus keluar saya, Pak Haji. Terus saya ditanya sama dia, punya pakaian baru enggak? Hah? Pakaian baru. Kok Pak Haji nggak nanya udah ada duit atau belum? Dia ketawa. Kamu udah makan enak belum? Nanya pakaian baru, makan enak. Jangan-jangan saya habis dipakein, habis dikasih makan enak, terus dibunuh. Pikiran saya begitu. Terus saya bilang, ya Pak Haji namanya juga orang lagi pelarian. Saya bilang, di mana baju baru? Di mana pakaian enak? Mana makanan enak? Nggak ada. Ya sudah, kamu ikut saya. Jantung saya copot. Oh bener nih, saya mau dibunuh nih gitu. Jantung saya ziut gitu. Terus saya pamit sholat 2 rakaat, sholat terakhir. Bener nih sungguh ini. Saya nangis, saya ya Allah mati saya ini. Saya bilang,
Mau dibunuh nih saya nih. Ya Allah, bila ini sholatku yang terakhir ya Allah, ampunin dosa-dosa aku. Dah, habis sholat saya berangkat. Bener-bener Pak, saya dibeliin baju, dikasih makan enak, dan berceritalah si Pak Haji itu. Dia sodakoin Pak tambaknya, dia sodakoin kemudian apa ini apa itunya. Tapi kemudian yang terjadi adalah utang-utang dia di luar itu, piutang, itu balik bulan itu 200 sekian puluh juta rupiah. Dan dia bilang, saya terima kasih sama kamu, diingetin sedekah, diingetin doa. Memang saya dari tambak tidak beruntung, tapi Allah kasih saya rezeki, duit saya yang di luar balik ke saya 200 sekian juta. Ini buat kamu. Allahu Akbar. Allah. Di sini memang belum ada warung saya. Saya punya warung di Jakarta, di Pulau Jawa, namanya Warung Seteak. Ya, Warung Seteak. Tulisannya memang begitu. Warung Seteak and Sake. Pak Bupati kalau sering ke Jakarta suka lihat tuh warung steak and shake. Ada yang namanya juga Bebek Selamat. Bebek Selamat punya grup kita tuh Pak. Alhamdulillah, warung steak and shake. Kemudian ada Bebek Selamat. Ada juga yang nggak selamat, ada. Itu biar 2010 warung injek bang dinolin sat. Hasilnya apa? Allahu Akbar. Sekarang cabang kita nyaris 100 cabang untuk warung steak and shake. Ibu, siapa yang punya warung di sini? Ada yang punya warung? Yang punya warung? Yang punya warung? Ada yang buka warung nggak, Bapak? Ada. Ada. Besok pagi Bu, sedekain isinya. Mati wah. Ibu sedekain isi warungnya. Insya Allah mulai besok ibu nggak jualan lagi. Karena habis sudah. Iya, karena akan Allah ganti dengan yang lain. Amin. Insya Allah. Mana lihat ibu-ibu, coba angkat tangan. Ibu-ibu angkat tangan. Siapa yang belum pergi haji? Belum? Ada cincinnya nggak di tangan tuh? Cincin dipakai sejak gadis sampai kemudian menikah, nggak mendatangkan apa-apa. Jajal, besok pagi ibu jalan ke pasar, ibu uangkan cincin itu dan ibu bagikan kepada orang-orang. Saksikan kebesaran Allah. Jangan-jangan Desember ini ibu sudah berangkat umroh ke Baitullah. Cakep nggak? Mana bapak-bapak? Mana bapak-bapak? Mana yang belum pergi haji? Mana? Punya motor nggak? Ayo, punya motor nggak? Berapa harga motor? Ada yang 4 juta, betul? Ada yang 6 juta, betul? Bahkan ada yang 15 juta, betul? Kalau Allah ganti dengan 10, 4 juta jadi 40, 6 juta jadi 60, 10 juta jadi 100, 15 juta jadi 150 juta. Terserah Bapak percaya atau tidak. Kalau tidak percaya, maka Bapak bodoh. Iya, begitu aja udah. Yang ngomong Allah, bukan bupati. Kalau Bapak tidak percaya, bahkan bukan cuman bodoh, tapi kita tidak beriman. Parah kan? Parah. Bismillah Bu, nggak ada kecewanya. Sepanjang tahun ada perusahaan Miracle, nggak pernah saya ambil duitnya. No. Pokoknya kerjaannya sedekah aja. Timbul kemudian Paytrend yang hari ini valuasinya 10 triliun lebih. Banggai, insya Allah besok nanti akan tanda tangan sama saya, amin. Iya, perlu Banggai, perlu bikin payment gateway sendiri, namanya Banggai Pay. Jadi makan nanti tinggal tap pakai handphone doang, tak selesai. Bayar nelayan, bayar solar dan segala macam pakai cashless. Paytrend valuasinya insya Allah 10 triliun. Dari mana kok saya pikir iya ya? Dari mana? Saya dulu bilang sama istri, Dek, kakak akan jadi ustadz termahal di Indonesia. Begitu. Iya loh. Dulu saya pernah bilang begitu. Nanti kakak bakal jadi ustadz termahal di Indonesia. Kapan? Ketika kakak dapat duit, kita sodakoin. Kenapa saya masih terima dari Ustadz Bahrul Alim? Kenapa saya masih terima dari Pak Bupati?
Bismillahirrahmanirrahim, wala riya wala sum'ah. Memang kita terima agar beliau ikut amal soleh tahfizul Quran. Tapi bahwa duitnya kita makan, ngapain? Saya pengusaha, tidak hidup dari ceramah. Saya pengusaha, oh saya gaji orang aja banyak, ngapain saya hidup dari amplop? Enggak, cuman begini Pak. Bapak-bapak di kampung kan juga suka mimpin tahlil toh. Kan dapat duit kan? Tidak. Ya berarti pelit tuan rumahnya. Payah itu. Lah ya, kalau di Pulau Jawa dapat. Nah, kalau dapat dari ceramah, dari ngajar, dari privat, dari guru ngaji, jangan diterima buat Allah. Kenapa? Kecil bayarannya. Saya ngajar nih, dapat 100.000. Mending saya sedekain. Kalau saya sedekain nanti jadi 1 juta. Dapat nih 100.000, kalau dikali 100, dikali 700, kan jadi 7 juta. Lah bagaimana kalau saya dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala lewat tangan orang, misalkan 10 juta. 10 juta kalau saya sodakoin, jadi 100 juta. Itu kalau kali 10. Bagaimana kalau kemudian dikali 700? Kalau amplop saya 10 juta, jadi 7 miliar. Dan udah terbukti di mobil udah dapat tanah 2 hektar. Serius? Serius? Kan dikasih nih amplop nih. Tung. Saya bilang, kayak biasa ya Allah, pokoknya buat engkau. Saya belum lihat isinya. Dan gak perlu saya lihat. Kalau saya lihat nanti ragu-ragu. Gede betul. Mendingan jangan dilihat, betul kan? Terus saya lagi sholat, ada hamba Allah masuk. Terus dia bilang, Ustadz, jangan dilihat duitnya, ini buat Ustadz. Saya bilang, ini buat Allah. Begitu naik mobil menuju kemari, udah berbuah. Udah berbuah. Pulang saya ke Jakarta, saya punya tanah nih di sini. 2 hektar. Plus bibit duriannya nanti insya Allah. Dekat Pulau 2 lagi. Allah. Itu duit kalau kemudian saya pakai, nggak jadi tuh yang 2 hektar. Oh iya Pak. Karena menyalahi janji. Nah ibu bapak juga seperti itu. Mana yang tadi dagang, yang merah, yang merah? Daganglah, jangan disedekain, dagang. Tapi hasilnya sedekain. Dagang, hasilnya sedekain. Dagang, hasilnya sedekain. Dagang, hasilnya sedekain. Ambil secukupnya. Nanti ibu akan bisa jualan antar pulau. Habis itu kemudian antar pulau, antar provinsi. Habis itu kemudian antar negara. Insya Allah. Saya hari ini sudah ada di 38 negara di seluruh dunia. 38 negara cabangnya Petren dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, segala apa yang saya ceritakan ini akan jadi omong kosong kalau ibu dan bapak tidak melakukan. Tapi cerita ini akan menjadi cerita ibu dan bapak jika ibu dan bapak juga melakukan. Saya yakin ibu bapak sudah menjadi ahli sedekah, betul? Betul apa poton ini? Tapi sedekahnya mungkin masih recehan. Coba sekarang jajal. Pulang ke rumah ada TV, sedekahin. Ada kulkas, sedekahin. Ada motor, sedekahin. Ada rumah, sedekahin. Ustadz, saya nggak punya apa-apa. Kalau nggak punya apa-apa, sedekah ilmu, sedekah tenaga, sedekah senyuman, sedekah apa di luar duit, insya Allah. Tapi kalau orang sedekah duit juga, sedekah ilmu juga, sedekah tenaga juga, saya perjalanan kemari, masya Allah, meninggalkan berbagai rapat, meninggalkan berbagai opportunity, apa bukan perjuangan? Perjuangan. Jadi angka sedekahnya bukan angka sedekah amplop dari Pak Bupati atau dari Ustadz Bahrul Alim, tidak. Angkanya adalah angka perjuangan. Bayangkan bila ibu bapak ngajar di madrasah sebulan penuh, lalu kemudian gajian, gaji itu disedekain, apa enggak takjub para malaikat Allah? Takjub. Ibu bapak pergi gelap-gelap ke pasar, pulang kemudian sore-sore, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan jadi tabungan, kemudian tabungannya dienolin. Apa Allah tidak kagum? Allah kagum. Capek loh bu, capek loh. Saya masih jet lag, belum istirahat.
Kemudian terbang gelap-gelap. Jam 00 kita udah di bandara berdua dengan Pak Bupati. Terus kita nggak nyari duit. Kita pengen semua orang Luwuk Banggai ini sodako. Saya pulang dibayar. Tapi udah niat bayaran buat Allah. Karena itulah hasilnya gede. Lah tanah 2 hektar itu nggak cukup amplop itu. Tapi tanah 2 hektar itu bukti betapa Allah itu sari'ul hisab. Betul tidak? Allah. Ayo kita tutup. Kita sama-sama baca suratul Fatihah. Insya Allah mudah-mudahan motonya Simpang Raya bersedekah, Luwuk Banggai bersedekah, menjadi Indonesia bersedekah. Dari ujung ke ujung susah nyari orang susah. Betul tidak? Bukan karena nggak ada orang susah, tapi orang susahnya tidak mau menerima sedekah. 300-an anak-anak yang menerima. 300-an anak-anak ini kemudian menjadi muzaki sekalian. Saya terima ya Ustadz Bahrul, tapi izin saya mau sedekah lagi. Hebat. Top itu. Insya Allah. Buat semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya salah sih. Bukan 2 hektar. Saya salah. Bukan 2 hektar. Sependengaran saya 3.000 hektar. Betul ya Pak Bupati? 3.000 hektar. Sependengaran saya 3.000 hektar, bukan 2 hektar. Insya Allah. Kalau 3.000 hektar berarti kalinya udah 700 kali lipat lebih itu. Insya Allah. Saya doain ibu bapak semua cinta-cinta sedekah, amin. Ibu bapak berani semua sedekah, amin. Ya, sedekahnya nggak nanggung-nanggung, sedekahnya yang hebat supaya Allah juga membayar yang hebat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan kebaikan buat Pak Bupati kita, Pak Herwin Yatim dengan wakilnya, dan seluruh keluarga besar pemerintahan Kabupaten Luwuk Banggai, sampai ke tingkat yang paling bawahnya ya Allah. Berikut seluruh masyarakat-masyarakatnya, guru-gurunya, para kiainya, para ustadz-ustadzanya. Mudah-mudahan kau berikan keberkahan yang sempurna buat Luwuk Banggai dan Indonesia secara keseluruhan. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang cinta bersedekah, ringan bersedekah, berani bersedekah, lalu mendapatkan ridho darimu ya Allah di semua urusan kami, pertolonganmu di semua urusan kami, dan ampunanmu di seluruh dosa dan maksiat kami. Ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Salam buat keluarga semua masing-masing di rumah.